pagi semuanya, selamat pagi yang ada di onsite dan yang ada di Zoom. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Baik, hari ini kita akan memulai ibadah kita mau bersorak bagi Dia. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami berkumpul pada hari ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang dimuliakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mau menghormati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Memang kita siap memuji Tuhan, sebenarnya kita semua bangkit berdiri. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
untuk Allah yang sudah bangkit untuk kita, amin. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, say what? Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, kau selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, amin. Bersorak. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat.
worship you, Jesus. Kami You menyembahmu. are my home. Yesus. You are lovely, you are worthy, you are wonderful. Hallelujah. I will worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang bertahta, kerajaanmu yang datang, kehendakmu yang jadi, terpuji namamu. We worship you, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, praise you, Lord. Segala hormat hanya bagimu, Tuhan. Engkau Raja, segala Raja. Kau Allah yang mulia, oh Bapa yang mulia. Kami menyembahmu. Oh, we worship you, Jesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Engkau dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biar setiap segala penyembahan, hormat dan kemuliaan hanya milik Tuhan. Biar di dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan, kami bisa merasakan penyembahan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan Amin. Cek. Mazmur 113 berkata, Haleluya, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan, sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita pagi ini? Amin. Katakan dong sebelah kiri kanan, katakan, saya bersukacita pagi ini. Perkenalkan, saya Jody Sibi, bagian dari tim pengerja dari Every Nation Kelapa Gading. Kita mau menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Selamat datang di keluarga besar Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sudah saatnya kita akan menghormati Tuhan dengan membawa persembahan kita. Ya. Untuk ayat persembahannya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Bapak Ibu yang ada di onsite, Bapak Ibu udah bisa memberikan persembahannya langsung melalui amplop yang tersedia di kursi-kursi Bapak Ibu, dan di amplop tersebut juga ada selai kertas. Ya, bila mana Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mau didoakan secara pribadi, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doa yang ada di kertas itu dan memasukkan dalam amplop persembahan dan bisa membawakan di kotak persembahan yang di depan. Mari Bapak Ibu, kita memberi persembahan dengan sukacita. Dan untuk yang berada di online Zoom ataupun yang di onsite yang tidak menyiapkan berupa cash, Bapak Ibu bisa memberi persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar monitor ini. Untuk perpuluhan dan persembahan Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang pertama. Untuk yang ke rekening yang kedua, Bapak Ibu bisa
mentransfer di rekening yang kedua untuk persembahan untuk pembangunan gedung gereja. Bila mana Bapak Ibu tergerak hatinya untuk menabur di rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan transfer ke rekening yang kedua. Kami juga menyiapkan untuk metode lain untuk pemberian persembahan melalui barcode yang tersedia di depan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa barcode melalui OVO, GoPay, ataupun ShopeePay, dan lain-lain yang ada di layar monitor ini, Pak. Baik Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita ke depan, kita memberkati persembahan ini. Bapak yang baik, kami berdoa Bapak untuk siang hari ini, berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Bapak, senantiasa menyertai kami. Sepanjang bulan yang berjalan ini, Engkau telah memberkati kami lewat pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, dan serta studi kami. Hari ini kami memberi yang terbaik yang kami miliki Bapak. Kiranya Engkau menerima dan berkenan di hadapan-Mu untuk persembahan ini, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus untuk di Every Nation Kelapa Gading. Bapak, kami berdoa juga buat jemaat-jemaat yang telah memberi dengan sukacita. Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Engkau berjanji, Engkau memberikan lipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sudah memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama ada live group. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang belum bergabung dalam live group, Bapak Ibu bisa menghubungi. Untuk youth, Bapak Ibu bisa menghubungi Saudari Iren, Saudari Deborah, Saudari Cynthia, dan Bro Joshua. Untuk yang single pro, bisa menghubungi Miss Irma dan Miss Iren Nadia. Untuk yang family, Bapak Ibu bisa menghubungi Pastor Aswan, Ibu Sharon, Bapak Rocky, dan Ibu Lady. Baik, Bapak Ibu, kita juga mengadakan doa jemaat setiap Rabu jam 8 malam. Ini bagus buat kita sekalian biar bisa hadir untuk join di Zoom. Setiap malam, hari Rabu malam jam 8, Bapak Ibu yang udah free, tidak ada kegiatan lagi, bisa bergabung dalam doa jemaat. Kita bisa berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara. Kita bisa berdoa untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita juga bisa saling mendoakan, saling mensupport dalam doa satu sama lain. Baik, pengumuman telah selesai dan hari ini kita akan dilayani, harusnya hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Aswan Gautama, tapi beliau saat ini masih dalam proses pemulihan, masih isolasi mandiri. Jadi Pastor Aswan dan Ibu Sharon bersama Andrew tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Mereka harus istirahat, isolasi, dan minta dukungan doa juga buat Pak Aswan dan Ibu Sharon bersama-sama biar bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini di minggu-minggu berikut. Dan kita siang hari ini akan dilayani oleh Pastor Petra Edi. Pastor Petra Edi ini adalah salah satu tim dari pengembalaan Every Nation Kuningan. Mari Bapak Ibu, kita sambut Pastor Petra Edi. Dipersilakan. Oke, thank you. Baik, selamat pagi semuanya, jemaat Every Nation Kelapa Gading, baik yang onsite ya, maupun yang Zoom. Wah, selamat pagi. Saya langsung bisa melihat Pastor Aswan di situ. Puji Tuhan, Bu Sharon juga dan semua jemaat yang lain kelihatan sudah semakin sehat ya. Kemarin saya juga kontekan dengan beliau, membaik ya. Puji Tuhan, gejala ringan. Dan ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga untuk kesempatannya yang diberikan oleh Pastor Aswan. Saya dapat membagikan firman pada hari ini bersama dengan saudara semua. Amin. Rasakan sukacita hari ini. Puji Tuhan, ya terima kasih untuk pelayanan tim musiknya. Kita sudah terus memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa terus beribadah bersama-sama. Walaupun ada yang onsite maupun yang melalui Zoom pada saat ini. Tapi itu semua kasih karunia Tuhan sampai pada saat ini bagi kita semua. Amin. Baik, saudara, kita mulai hari ini melanjutkan seri bulan ini, yaitu Created to Be.
Ya, minggu lalu Pastor Joe sudah menyampaikan dengan judul Better Together. Ya, hari ini judulnya adalah Created to Build His Kingdom. Ya, kita diciptakan untuk membangun kerajaannya. Nah, ini ada disclaimer-nya nanti, tapi yang jelas kita ini ada tujuan, ya. Diciptakan untuk menjadi, ya. Bukan diciptakan untuk melakukan, tetapi untuk menjadi. Itu penting sekali, itu jauh bedanya. Kalau kita melakukan hanya melakukan saja, tetapi menjadi itu udah segalanya. Itu membuat kita full, membuat kita melakukan dengan benar apa yang kita saat ini kita ada. Nah, saudara, firman Tuhan diambil dari Kejadian 1 ayat 28, yaitu dikatakan di sana, kita mulai ya. Saudara kita bisa, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita membaca satu ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan, aku berdoa untuk firman pada pagi hari ini menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi dasar bagi kehidupan kami, bagi setiap hati, setiap telinga yang mendengarnya Tuhan, setiap orang Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mari Roh Kudus pimpin kami, biar kebenaran-Mu saja yang dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Nah, saudara bisa lihat di sini, beranak cuculah. Siapa yang beranak cucu dan bertambah banyak? Nah, kita tahu di situ firman ini disampaikan kepada manusia yang belum jatuh dalam dosa, manusia yang kudus. Jadi kita bisa lihat bahwa membangun, ya, bertambah banyak, beranak cucu, itu adalah idenya Tuhan. Ide untuk membangun sebuah keluarga. Keluarga itu komunitas. Dan komunitas ini semakin banyak, beranak cucu. Berlipat ganda, be multiply, and subdue the earth. Taklukkan bumi. Jadi ini adalah rencana Tuhan untuk berlipat ganda. Membangun sebuah keluarga dan bukan hanya 2 saja, tapi semakin besar, semakin banyak maksudnya di sini. Dan menguasai bumi. Firman-Nya beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau Tuhan sudah berencana saudara, ya, lalu Dia membangun, ya, itu tujuannya baik. Amin. Ya, dan hasilnya sungguh amat baik. Itu kita. Hasilnya sungguh amat baik. Semuanya diciptakan baik, tapi untuk manusia sungguh amat baik. Pasti berhasil sampai pada tujuannya. Bukan hanya berhasil diciptakan, tetapi sampai kepada tujuannya. Nah, kalau kita lihat di dalam sampai dengan Kejadian 3, manusia itu jatuh dalam dosa. Lalu diusir dari Taman Eden. Nah, kalau kita perhatikan, kita baca terus kejadian ini, selanjutnya Kain yang adalah anak daripada keturunan daripada Adam dan Hawa, itu dia membangun. Jadi kita lihat di sini manusia itu sebetulnya memiliki atau didesain dengan sifat untuk membangun. Kain membangun kota. Nuh membangun bahtera. Ya, Musa itu membangun kemah suci. Kemudian Salomo membangun bait suci yang dari batu, yang dari seperti betul-betul desainnya yang ukurannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yang megah gitu. Jadi manusia itu didesain untuk membangun sesuatu dalam kehidupannya. Pertanyaannya pada hari ini, apa yang saudara sedang bangun saat ini? Halo? Apa yang saudara sedang bangun saat ini? Saudara, hidup ini cuma sekali. Pastikan aktivitas atau apa yang kita lakukan itu benar. Saya katakan benar, bukan berharga. Karena benar itu pasti berharga. Masalahnya kalau cuma berharga, berharganya kita beda-beda, benar ya? Bagi saya ini berharga, bagi kamu itu belum tentu. Ya, tapi kalau udah benar, itu udah semuanya, itu satu. Makanya kebenaran itu penting banget.
kita harus mengisi kehidupan kita dengan benar. Nah, mari kita lihat, saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan ya selama ia di bumi, sebelum disalibkan dan bangkit ya. Selama apa yang dia lakukan di bumi. Yaitu apa yang pertama ini, membangun gerejanya. Kita lihat di dalam Matius ya. Matius 16 ayat 15 sampai dengan 16. Di sana dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kan di situ ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dari bahasa aslinya itu penyingkapan. Jadi apa yang kamu katakan itu tersingkap. Sesuatu yang belum diketahui, yang sudah ada tetapi tersingkap. Dan itu disingkapkan bahwa Yesus adalah Mesias dan itu bukan dari manusia. Ini yang penting. Makanya dikatakan di situ ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, bukan Petrusnya ya, tapi di atas pewahyuan, di atas Yesus yang adalah Tuhan yang tersingkap tadi, bahwa Yesus emang Tuhan, dan itu bukan informasi itu atau penyingkapan pengertian itu asalnya dari Bapa di surga, dan dikatakan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Jadi Yesus Tuhan adalah pondasi yang sejati. Di atas pondasi ini kehidupan rohani dibangun. Itu statementnya. Ya, di slide selanjutnya saya tulis bahwa Yesus Tuhan adalah pondasi yang sejati, saudara. Di mana kehidupan rohani itu dibangun. Jadi dasarnya itu harus Yesus. Yesus itulah batu karang itu. Nah, pondasi ini tidak dikuasai oleh alam maut, tidak terpengaruh. Ini beda nih, kayak air dan minyak gitu. Artinya sebenarnya tidak terpengaruh. Tidak overpower it, ya, tidak saling mempengaruhi. Pokoknya ini berkuasa dan tidak dikuasai, ya. Nah, ketika saudara banyak rohani atau manusia yang dibangun, di situ dimulainya jemaat. Bayangkan, sebelum saya lanjutkan nih. Yesus katakan, aku membangun jemaatku dan pintu alam maut tidak menguasainya. Ini firman kalau dibandingkan dengan Kejadian 1 ayat 28, ya, ini mirip. Maksudnya bukan, artinya bahwa firman, ya, manusia dijadikan, kemudian manusia diberikan tujuan oleh firman. Beginilah firman Tuhan, beranak cuculah. Lalu hari itu firman-Nya, engkau Peter di atas batu karang ini, ya, aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Jadi firman kemudian masuk manusia jatuh dalam dosa, kemudian dipulihkan lagi dengan firman. Artinya rencana Tuhan tidak gagal. Amin. Di situ, saudara, apa yang Yesus lakukan, dia memulihkan. Apa yang dulunya terjadi di Kejadian 1:28 itu tetap berlaku. Beranak cucu, bertambah banyak sebelum kamu jatuh dalam dosa. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, di situ dikatakan, pintu alam maut tidak akan menguasainya. Jadi diawali dengan firman, diakhiri dengan firman juga. Rencana Tuhan tidak gagal. Nah, sekarang baik-baik saudara lihat, perhatikan. Yesus berkata kepada Petrus, amin. Ada murid yang lain enggak di situ? Ada ya. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, ketika dia percaya, Yesus katakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Jadi bayangkan, Yesus berbicara kepada pribadi Petrus. Saudara, saya katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat pribadi. Ketika seorang percaya kepada Yesus, next step-nya yang secara pribadi, deal-nya ini pribadi nih. Deal-nya bukan dengan banyak orang. Antara Yesus dengan Petrus, dikatakan Peter. Ya, kemudian next step-nya apa? Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi setelah orang percaya secara pribadi, deal-nya secara pribadi,
bab berikutnya adalah jemaat. Amin. Next step-nya adalah jemaat. Jadi yang pertama, kalau tadi saya katakan yang pertama itu Yesus mendirikan jemaat. Bagian kita ini yang pertama. Slide selanjutnya dikatakan be a part of his church. Ya, saya katakan di sini bahwa kita itu harus menjadi bagian daripada gerejanya. Amin. Jadi ini step berikutnya setelah kita percaya, kita menjadi bagian dari gerejanya, bagian daripada jemaatnya. Sekali lagi saya ulangi, menjadi bagian daripada gereja itu sangat pribadi. Itu tidak mass product, walaupun itu merupakan kumpulan banyak orang, tapi itu deal pribadi antara seorang manusia yang percaya dengan Tuhan Yesus. Rasul Petrus di dalam surat yang pertama, ya, ketika Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, suatu kali dia menulis, dan biarlah kamu. Ini Petrus yang sama nih. Petrus yang sama Yesus yang dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Suatu saat dia menulis, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa saudara? Batu hidup. Untuk apa? Pembangunan, haleluya. Pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Katakan kiri kanannya, kamu adalah batu hidup. Wow. Tuhan yang bilang. Batu hidup ini kecil ya, huruf kecil ya. B-nya kecil, hanya jadi bukan siapa-siapa, kita yang percaya. Kamu adalah batu hidup. Yang namanya batu itu nggak kemana-mana saudara. Yang namanya batu itu dia pasif, tetapi itu menunjukkan bahwa dia mau diatur gitu ya. Tapi nggak mati nih, hidup. Ya, itu luar biasa, itu ajaib. Ya, you yourself as living stones, banyak nih. As living stones are built up as a spiritual house to be a holy priesthood and to offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ. Kita terhubung satu dengan yang lain sebagai jemaat untuk satu yang lain kita layani. Ya. Tapi kita tetap fokusnya kepada Tuhan karena dialah dasar. Jadi kita bisa banyak nih. Tapi kita fokusnya bukan kiri kanan, tetapi fokusnya kepada Kristus. Jadi saudara, saya mau sampaikan pada hari ini poin yang pertama. Ya, bahwa menjadi jemaat itu sesuatu yang pribadi sekali. Sesuatu antara kita, antara pribadi saudara dengan Tuhan Yesus. Sejak saya bertobat, lahir baru sampai hari ini, saya hitung 33 tahun yang lalu, tertanam, bertumbuh di jemaat ini saudara. Ya, ini sudah diawali antara deal dengan saya dengan Tuhan gitu ya. Bahwa saya Tuhan, saya mau melayani. Karena saya tahu Engkau sudah mengampuni saya. Hidup saya ini jadi berarti kembali. Ya, hidup yang sudah hancur Engkau pulihkan. Ya, dari SMP saudara, 3 SMP, ya kayak anak heritage atau anak youth gitu ya. Sampai saat ini. Ya, artinya bahwa waktu kita mengambil keputusan itu antara saudara dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, by the way, ya gereja ini merupakan gereja menurut pengalaman saya, apa yang sudah saya lalui, itu organisasi yang luar biasa. Saya belajar leadership di sini. Saya belajar bicara di sini, saudara. Ya, saya ikut organisasi PMR, Palang Merah Remaja, tahu saudara? Pramuka, ya kan? Ikut juga. OSIS saya juga ikut, gini-gini ketua OSIS nih. Saya ikut juga, tapi saya lihat gereja itu luar biasa. Saya belajar untuk gimana berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Tapi itu dia, karena gereja ini isinya orang-orang yang tadinya dari kehidupan yang berdosa, gitu ya, banyak ketemu dengan kekurangan, banyak penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi ajaibnya, Tuhan memakai apa yang tidak sempurna, saling menyempurnakan. Amin. Katakan kiri kanannya,
bersama kamu saya jadi sempurna. Asik. Iya kan? Amin. Kita nggak sempurna. Tapi itu yang luar biasa, saling menyempurnakan. Kolose 3 ayat 13 sampai dengan 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah apa saudara? Mengampuni. Ingat saudara, kita sudah diampuni, kamu perbuat jugalah demikian. Jangan lupa, kalau ada saudara yang menyakiti kita, ada saudara-saudara teman-teman di gereja yang merugikan kita, jangan lupa bahwa kita ini orang-orang yang diampuni. Kita nggak lebih baik daripada teman-teman yang lain atau saudara yang lain, sama-sama diampuni. Utangnya nih, kalau utangnya kita lebih gede kepada Tuhan daripada utang saudara kita sama kita gitu loh. Malu-maluin nggak kalau ada utang 1 miliar diampuni, dihapuskan, lalu ada teman yang utang 100 ribu, dikejar sampai habis-habisan. Dendam, kesumat. Diingat terus gitu. Nah itulah saudara yang terjadi. Tetapi itu luar biasa, ada solusinya. Dikatakan apa? Ayat 14. Dan kita baca sama-sama ayat 14. Dan apa? Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan amin, menyempurnakan. Haleluya. Tepuk tangan dong, ada solusi saudara. Ada penyelesaian di dalam gereja Tuhan. Ada nggak ngambang, tapi close, selesai. Ya, case close, kasus selesai. Ya, bahkan ada pertumbuhan di dalam jemaat Tuhan. Kenapa? Karena adanya kasih. Nah, di dalam jemaat ini kita belajar bersabar, ya. Kita disempurnakan. Kita bersabar itu nggak cuma sabar, tapi sampai pada mengampuni. Nggak cuma sabar, tapi kita harus mengampuni. Ya, sekali lagi, inilah ajaibnya. Ya, minggu lalu saya dengarkan khotbah dari Pastor Joe, banyak hal mujizat terjadi di dalam gereja. Banyak di zaman jemaat mula-mula itu luar biasa. Bersekutu, saling membagikan. Tetapi ada satu lagi ajaibnya yang saya bilang pada hari ini. Ya, kalau kita saling menyempurnakan. Yang ajaibnya lagi dalam gereja, yang tadinya tidak cocok bisa jalan bareng. Amin. Karena ada kasih ya yang mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Nah, kalau saudara saat ini ada yang berkata, "Loh kok saya nggak ada masalah sama gereja, padahal sudah cukup lama di gereja ini." Kemungkinan besar saudara belum terlibat apa-apa. Saudara datangnya hari Minggu. Coba tanya yang melayani di sini. Yang seru itu sebelum kebaktian saudara. Persiapannya seru. Benar nggak? Benernya banyak. Benar. Lebih seru lagi di dalam live group. Wah, jadi makanya tadi ada pemimpin live group, saudara masuk dalam live group. Ya, itu akan real. Di mana kita yang tadi sama-sama saling menyempurnakan. Itu luar biasa dan itu beautiful, itu indah. Amin. Saudara bisa berjalan bersama-sama di dalam sebuah keluarga rohani. Nah, disinilah di dalam jemaat ini, ya puji Tuhan saudara, saya belajar untuk menerima. Ada sisi indahnya dinasihati, ditegur. Ini pengalaman pribadi, saudara. Ya, saya bisa berterima kasih ketika seorang menegur saya dan menasihati saya. Saya sampai melihat bahwa, wow, ternyata nggak gampang loh menegur itu. Menasihati itu butuh keberanian, saudara. Saya ini orangnya nggak enakan, gitu kan. Jadi kalau disuruh menegur atau bukan disuruh, saya menyadari bahwa wah ini ada yang gak benar, saya harus nasihati gitu ya. Itu gak gampang buat saya. Tapi ketika saya belajar, saya lakukan, ya sebelumnya saya sudah pernah ditegur atau pernah dinasihati gitu kan. Awalnya susah juga nerimanya, tapi lama-lama saya bersyukur. Kenapa? Terima kasih ya. Karena itu gak gampang loh. Dan itu di dalam Tuhan, itu benar. Yang paling susah kalau kita tahu, lu aja masih begitu, kenapa nasihati gue, kan gitu. Tapi kita nggak lihat ke situnya, kita lihat Tuhan. Makanya saya bilang ini antara kita dengan
Tuhan. Saya ada di sini karena saya antara saya dengan Tuhan. Jadi ketika itu firman disampaikan dan itu menasihati saya dan saya betul, saya nggak lihat orangnya lagi. Saya lihat antara kayak Tuhan tuh lagi ngomong gitu loh kepada saya. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan saya terima kasih sama orang itu. Ada gilirannya saya mulai menegur. Dan itu nggak gampang. Penuh kesalahan, nggak proper gitu kan. Kadang gagal, kadang iya, kadang bisa. Tapi itu luar biasa. Itu namanya kita bertumbuh. Itu saudara, beautiful. Saya katakan kepada saudara, inilah jemaat. Kasih itu mengikat, sekali lagi apa? Kasih itu menyempurnakan. Berikutnya gambar batu bata. Ya. Saudara bisa bayangkan seperti itu, banyak batu yang disusun, ya, kemudian menempel, disatukan, ya, dan itulah kasih, semennya itu. Ya, saudara bisa bayangkan itu satu dengan yang lain, permukaannya kasar gitu ya, tapi kasih itu yang menyatukan. Saudara harus bersyukur kalau saudara mengalami yang namanya gesekan. Gesekan itu membuat jadi apa akibatnya? Jadi mulus. Katanya pengen halus gitu. Pengen mulus, ya kan? Gesekan saudara, itu akan membuat saudara mulus. Ya, maksudnya karakter saudara akan lebih bagus, akan lebih baik lagi. Amin. Itu adanya di dalam jemaat. Tidak mematikan, tidak merusak. Sebab apa? Ada pengampunan, ada kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Saudara bisa bingung tangan siapa dia kira-kira? Ayo, tangan siapa? Enggak, ini saya, kalau ini tangan saya nggak tahu tangan siapa, karena saya ambil dari internet. Maksud saya di dalam firman Tuhan, ya ini tangan siapa yang sedang menyusun ini? Nah, salah. 1 Korintus 10 coba. Seru ya, seru saudara. Dikatakan apa di situ? Sesuai dengan apa? Kasih karunia, ini Paulus ya, kepada jemaat Korintus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku apa? Sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 4. Karena tidak ada, katakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Yesus adalah dasar. Paulus sebagai rasul, pengajar, penginjil, kalau saudara baca di Timotius, ya, dia itu tugasnya, fungsinya menyusun. Jadi kalau saudara di tempat ini, saudara diatur oleh Pastor Raswan, ya, oke gitu loh, ya kan? Bisa diatur, karena diatur, ya. Dia sebagai ahli bangunan yang cakap. Kami tim penggembalaan begitu, ya, job desk kami mengatur. Ya, oh kamu cocok di sini, oh kamu cocok di sini, melayani. Ya, itu yang menjadi keluarga rohani. Saudara kadang-kadang saya bisa melakukan ini. Oh ya, mana? Artinya harus ada konfirmasi, dan konfirmasi itu asik kan? Oh bisa melakukan ini ya, oh ya sip, lakukan kan gitu. Ya, nggak harus dari pendetanya yang ngomong atau pastor yang ngomong, wah kamu begini. Kadang-kadang kita nggak tahu juga, tetapi di sini maksudnya adalah diatur. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi ini kalau digambar ini tangannya Paulus atau tangannya pendeta, tangannya para pastor ya, mereka yang membangun jemaat untuk mengatur segala sesuatunya. Sebab kita adalah batu-batu yang hidup. Ya, amin. Baik. Efesus 4 ayat 11 sampai 13 lebih jelas lagi, saudara. Di sini ada fungsi-fungsi dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Seperti pada hari ini, saya mengajar, saya berkhotbah sebagai bagian daripada tim penggembalaan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa saudara? Pembangunan tubuh Kristus, bagi saudara. Untuk melayani, untuk pembangunan tubuh Kristus. Sekali lagi, kita sedang membangun sesuatu. Amin. Ayat 13. Ya, sampai kita semua, bukan cuma saudara, tapi saya, ya,
telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita semua ya perlu bertumbuh menjadi lebih dewasa sesuai kepenuhan Kristus. Apa artinya sesuai kepenuhan Kristus? Artinya apa? Terus belajar, terus bertumbuh, nggak ada selesai-selesainya. Ya, wah saya udah dewasa, terus semakin dewasa. Karena Kristus tidak terbatas, Kristus luar biasa. Selama kita hidup di bumi ini, kita terus bertumbuh. Kita terus sesuai dengan kepenuhan Kristus yang mengalir. Kita terus semakin dewasa. Itu bagian pertama, saudara. Dari apa yang saya sampaikan, apa yang Yesus lakukan, dan apa yang kita sebagai murid Kristus lakukan. Bahwa kita menjadi bagian daripada gerejanya. Yang berikutnya, apa yang Yesus lakukan di dalam selama dia berjalan di muka bumi ini, Lukas 4 ayat 44, ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku apa? Diutus. Haleluya. Untuk memberitakan Injil kerajaan. But Jesus said to them, I must proclaim the good news of the kingdom of God. Jadi kalau kita sudah mendengar selamat karena kita percaya, sekarang saatnya kita memperluas kerajaan Allah. Yesus berkata, orang-orang ini gak mau ditinggal nih. Jangan pergi dong, kata Yesus, kamu sudah dengar saya, kamu sudah dengar Injil, kamu sudah percaya, saatnya saya pindah. Supaya kerajaan Allah diperluas. Nah kerajaan Allah ini, ya ini disclaimer-nya. Karena judulnya adalah membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah ada, saudara. Bukan baru aja, sudah ada. Ya, firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 20, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara apa? Kamu. Artinya apa? Udah ada kerajaan Allah itu. Dari dulu sampai selamanya. Masalahnya apa? Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini, kerajaan Allah itu akan nyata di dalam orang-orang percaya. Makanya batu-batu hidup adalah kerajaan Allah. Semakin banyak batu hidupnya, gereja semakin besar, ya semakin banyak, itu kerajaan Allah diperluas. Amin. Efeknya ruangan ini nggak cukup. Halo, nggak selamanya di sini. Ya, mungkin bisa 2 kali, 3 kali kebang, tapi nggak selamanya di sini. Karena apa? Akan semakin banyak batu-batu hidup semakin terkumpul. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu ada di dalam orang percaya. Ya, kerajaan Allah itu direpresentasikan oleh orang percaya melalui kehidupan mereka. Statement ini adalah kerajaan Allah nyata melalui kehidupan orang percaya. Dia spiritual, dia bukan jasmani, dia tidak ada di dalam teritori geografis, bukan. Tapi dia ada di dalam diri orang percaya. Semakin banyak diperluas kerajaan Allah. Semakin banyak diperluas lagi kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah tidak hanya sampai di situ saudara. Markus 1 ayat 38, nah ini dia. Ini sama nih ayatnya nih. Ya, paralel. Ini kembar ayat ini. Peristiwanya sama, ditulis oleh 2 Injil. Yaitu Lukas tadi dan Markus. Nah Lukas ini mengambil dari Markus. Ya. Kalau kitab Injil, kalau saudara belajar, kitab Lukas itu disadur dari kitab Markus sebetulnya. Nah jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Jadi bukan Yesus hanya pergi, tapi dia mengajak para murid. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Kalau bahasanya Lukas, aku telah diutus. Tapi dia mengajak kali ini, amin. Ini luar biasanya, bukan hanya Yesus, tapi dia mari kita. Ya, mari Jo.
Mari kita pergi ke tempat lain, gitu ya. Tidak hanya berhenti di Yesus, ya. Dia ingin para murid melihat dan melakukan apa yang dia lakukan. Amin. Yaitu apa, saudara? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Wow. Pernah terpikir untuk memberitakan Injil, saudara? Halo? Kayaknya baru-baru ini, Pak. Atau baru hari ini gitu kan. Ya, bukannya itu urusannya Bapak gitu kan. Ya kan? Jadi apa yang kedua, saudara? Proclaim the gospel. Nah, sebelumnya ya ada satu statement yang terlewat, orang percaya itu melakukan juga apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberitakan Injil. Jadi orang percaya itu seperti itu. Jadi yang kedua adalah proclaim the gospel. Saudara. Nah, saya tadi cerita 33 tahun gitu kan. 33 tahun yang lalu gitu. Saya tahu, memberitakan Injil. Mak, anak umur 15 tahun memberitakan Injil gitu kan. Saya pikir saya masih sekolah gitu. Tapi itulah luar biasanya. Ya, mulai dari cuma ngundang orang gitu. Ada acara saya ngundang orang. Saudara, siapa yang diundang di sini? Kita semua diundang ya. Nggak ada yang ucuk-ucuk datang sendiri, pasti paling nggak kita tahu informasinya gitu. Ada yang ngundang, saudara. Jadi saya ngundang gitu. Dan orang mulai respon dengan firman Tuhan. Kemudian SMA baru saya sharing firman Tuhan. Ya, saya berani, saya bertumbuh, mulai sharing firman Tuhan sama teman saya. Bertobat juga. Masuk kuliah di Jogja, saya juga mulai sharing firman Tuhan. Kami melayani di pelayanan mahasiswa, ya. Di sini ada Yoel. Ya, Yoel bisa bagi berdiri, Yoel. Nah, oke. Oke, ini Yoel. Silakan duduk. Yoel ini sekarang kuliah di ITS ya. ITS Surabaya. Dia aktif di Every Nation Surabaya Timur bersama dengan Pastor Nur Hayatna, ya. Nah, ayahnya dia, Gerald Sitorus nih, Yoel Sitorus. Gerald Sitorus itu saya layani bertobat waktu zaman kuliah dulu, gitu kan. Kemudian ibunya itu Weni, itu dilayani oleh istri saya Lilia. Waktu itu kami belum suami istri, masih dalam gereja pelayanan. Jadi sama-sama dilayani, kemudian bertobat, ya, dibaptis, menikah, kemudian pindah di Pematang Siantar. Dan ini anaknya, gitu saudara. Jadi luar biasa bahwa bertumbuh. Poin saya apa? Dari cuma saya mulai ngundang sampai saya mulai bisa memberitakan Injil sedikit demi sedikit, kita bertumbuh. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Wow, saudara. Kita bisa membangun kerajaan Allah. Amin. Be a part of His church. Kemudian proclaim the gospel. Itu pengalaman seumur hidup. Untuk hidup kita yang hanya sekali ini. Dari itu luar biasa. Amin. Amin. Baik. Nah, saudara ini... Nah, ini dia, mungkin sudah pernah lihat atau banyak yang belum lihat juga. Jadi yang namanya be a part of His church itu paralel dengan proclaim the gospel. Ini prosesnya yang kita lakukan di jemaat ini namanya kita biasa sebut discipleship donat gitu ya. Karena bentuknya lingkar gitu dan itu proses gitu. Kalau saudara lihat di situ proses awalnya bersahabat, dimulai dengan persahabatan. Saya bersahabat, ketemu orang baru, kemudian menginjil, one-to-one, dan membuat orang itu berakar. Ya, berakar di dalam gereja. Kemudian orang itu mulai, apa saudara di situ? Bertumbuh melayani. Jadi usher, musik, ya, mimpin life group, segala macam. Kemudian empower saudara. Ya, kemudian mereka bertumbuh, kemudian berbuah. Berbuah menghasilkan ada batu hidup yang baru. Masuk lagi. Jadi satu lingkaran ini menghasilkan satu batu hidup yang baru. Satu batu hidup yang baru. Jadi orang itu gak cuma datang gereja. Ucuk-ucuk datang gereja, kita muji Tuhan, bagus, luar biasa. Tapi satu hal, we are created to build His kingdom. Ada hal yang saudara harus lakukan. Bukan harus, saudara didesain untuk melakukan hal itu. Untuk hidup di dalamnya. Amin. Amin. Apapun pekerjaan saudara hari ini, ya, saya tutup dengan ini. Apapun pekerjaan saudara, ya, ada yang pegawai, bisnismen, ibu rumah tangga, ya, atau ada yang lagi ngetrend sekarang, saudara mungkin jadi YouTuber mungkin. Ada nggak jadi YouTuber? TikTokers mungkin. Saudara bisa lakukan. Ya, silakan tim musik naik. Ya, saudara bisa lakukan.
ya tetap yang namanya be a part of his church dan kemudian proclaim the gospel. Apapun itu saudara. Saya undang untuk saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita memakai waktu ini untuk kita dapat merenungkan sekali lagi ya, apa yang sedang kita bangun. Kalau saudara ada yang, oh saya sudah membangun, oh udah bener, I am on the track gitu ya. Kalau belum on the track, belum tahu apa yang saya bangun, saudara hari ini tahu kita membangun gerejanya. Amin. Kita menjadi bagian dari gerejanya dan kita proclaim the gospel. Tapi kalau saudara udah berkata on the track, tapi saya punya masalah nih sama orang lain. Selesaikan saudara, amin. Ampuni, ya. Selesaikan, ada solusi. Justru itulah kita dipanggil untuk sama-sama, untuk kita bertumbuh di dalam keluarga rohani. Amin. Mari kita menyembah satu lagu ini. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar. Musik bisa. Thank you Jesus. Tuhan Engkau baik. Tuhan kami tahu bahwa Engkau Allah yang menciptakan kami dengan tujuan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah satu lagu ini, lagu yang tadi. Bahkan kita percaya ada rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Bahkan untuk Indonesia yang saat ini di mana kita hidup. Mari kita sembah lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Namamu ditinggikan atas seluruh bumi Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Namamu Tuhan ditinggikan. hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Thank you Jesus. Bapak biarlah Engkau ditinggikan melalui kehidupan kami. Tuhan aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan kau lihat setiap pribadi. Bahwa setiap orang unik. Setiap orang penting. Setiap orang merupakan batu-batu yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan kau lihat setiap pribadi. Engkau pakai setiap pribadi pada tempatnya masing-masing Tuhan. Engkau memberdayakan mereka Tuhan. Engkau yang empower mereka. Di dalam kehidupan mereka ada kehidupan yang berbuah di dalam nama Yesus. Kehidupan yang efektif di dalam gereja-Mu Tuhan. Engkau pakai setiap bagian ini menjadi tubuh Kristus yang sehat Tuhan. Yang terus bertumbuh. Yang terus menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku berdoa biar setiap pribadi melalui kehidupan mereka ada berita kabar baik
yang disampaikan melalui kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang bermasalah, mungkin satu dengan yang lain, mungkin dari orang yang di luar gereja. Tuhan, biarlah ada penyelesaian di dalam nama Yesus. Tuhan, ada rekonsiliasi, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Tuhan, ada pengampunan di dalam nama Yesus. Karena kasih-Mu itu mempersatukan dan menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada sendi-sendi yang di-join, ada yang digabungkan kembali. Ada fungsi-fungsi yang berjalan kembali Tuhan. Terima kasih. Ada tubuh Kristus yang sehat di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Jemaat, kita akan selesai, kita akan pulang. Terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga kepada engkau. Dan biarlah damai sejahtera dan kasih karunia Kristus memenuhi engkau. Diberkatilah engkau, keluar masukmu, diberkatilah apa yang sedang kau kerjakan. Biarlah apa yang kau sentuh menjadi baik, apa yang menjadi tanggung jawabmu berkembang, maju, bertumbuh di dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat Allah mengalir di dalam kehidupanmu, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kehidupanmu, banyak orang akan diberkati. Di dalam nama Yesus, perlindungan Allah menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera Allah memenuhi saudara sekalian pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.